Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughah al-arabiyyah afsakhul lughat, lughatu ahlil jannah wa lughatu kitabullah Al-Quran Al-Karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ayu abna'i wa banati al-ahibba al-a'izza, anak-anakku, siswa-siswi SMAIT Ihsanul Fikri Pabelan Mungkit Magelang, Jawa Wusto, Indonesia, yang berbahagia dan semoga selalu dilimpahkan kebahagiaan dari Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, naltaki ma'ana, natamanna lakum jami'an sihatan wa afiyah zahiran wa batinan. Kita berjumpa dengan penuh harapan semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiyat, lahir dan batin. Qabla kulli syai' atau qabla ulki kalimatan atau kalimatain, sebelum saya menyampaikan dua patah kata, ismahuli an ata'aruf ilaikum an nafsi. Izinkan saya memperkenalkan diri kepada antum-antunna semuanya. Li'anna liqa awwalul liqa, karena perjumpaan ini adalah perjumpaan pertama baini wa bainak, antara aku dan kau. Ismi Muhtadi Kadi, wulidtu fi Madinati Pati, Jawa Wusto, Indonesia, wa takharrajtu minal madrasah as-sanawiyah al-islamiyah al-ma'had al-islami Rawdatul Ulum fi Qaryah Guyangan, Trangkil, Pati, Jawa Wusto. Summa wasilu dirasati ilal jami'ah Al-Azhar bil Qahirah, Misr. Wa ba'da takharruj min hunak, alhamdulillah, ana wasilu dirasati huna Madrasatul Haya fi Mahadina al-Mahbub Ihsanul Fikri. Nama saya Muhtadi Kadi. Saya lahir di kota yang paling lembut se-Indonesia, yaitu Pati. Pati itu artinya kan lembut, makanya orangnya lembut-lembut, kecuali yang kasar. Saya belajar di pondok pesantren Rawdatul Ulum di dekat dengan desa saya pribadi. Kemudian setelah itu melanjutkan belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Setelah selesai dari sana, melanjutkan untuk terus thalabul ilmi, belajar, dan alhamdulillah nyantol di pondok pesantren Ihsanul Fikri ini, yaitu belajar kehidupan. Ini adalah madrasah kehidupan kami. Wa asyukurulillah, syukur kepada Allah, naltaqi ma'akum
at-tulab as-salih was-salihat. Berterima kasih kepada Allah Jalla Jalaluh telah dipertemukan dengan para siswa dan siswi yang soleh dan solihah. Fa insyaallah fi ihsanul fikri atau fil madrasah as-saniyah al-islamiyah ihsanul fikri ana sanata'allamu ma'akum jami'an. Saya akan belajar bersama dengan kalian anil maddah, tentang materi al-lughah al-arabiyah, yaitu bahasa Arab. Al-fikrah, ngomong-ngomong, ketika saya pertama kali tiba di Kairo, di Mesir, yang sebelumnya saya belajar bahasa Arab itu mulai dari madrasah ibtidaiyah, yaitu selevel SD, kemudian sanawiyah, SMP, kemudian aliyah, yang selalu berjibaku dengan buku-buku kitab-kitab kuning. Tapi ternyata hinama wasaltu Qahirah, ketika saya sampai di Kairo, wa naltaqi mal aulad hunaka sawun kana fil masjid aw fis suq wa natahaddatsu ma'ahum bil lughah al-arabiyyah tab'an. Ketika saya berinteraksi dengan masyarakat sana, baik di masjid atau di pasar, berbincang dengan orang tua maupun anak-anak, tab'an ta'ajabtu ajaban. Saya terkaget-kaget. Ternyata di Mesir itu anak-anak kecil pintar bahasa Arab. Jos bahasa Arab. Padahal anak kecil. Sehingga saya sendiri nggak paham bahasa keseharian mereka, dialektika mereka. Saya dari SD sampai SMA itu selalu bersama dengan kitab kuning, bersama dengan bahasa Arab. Ternyata ketika berhadapan langsung, berbicara langsung, saya gelepotan. Bahkan saya ternganga melihat anak-anak kecil, jos tenan bahasa Arab. Secara usia saya jauh lebih tua, artinya lebih pintar saya lah. Lebih banyak pengalaman saya. Ternyata dari sisi bahasa mereka lebih jago. Luar biasa. Ternyata kenapa? Yang terpenting bahasa bukanlah lamanya dalam belajar, mempelajari bahasa. Yang terpenting bukanlah di mana kita belajar bahasa. Tapi yang terpenting al-lughah al-muhim al-mumarosah. Bahasa itu yang terpenting adalah kebiasaan. Anak-anak kecil di sana karena biasa setiap hari, padahal mereka belum bisa baca loh. Mereka belum bisa nulis loh. Tapi kalau ngerengek minta sesuatu memakai bahasa Arab. Kalau bertengkar memakai bahasa Arab. Bahkan kalau mencaci temannya itu pakai bahasa Arab. Hebat enggak itu? Hebat lah. Sedangkan kita cuma bisa kadang-kadang kaifa haluk? Ila aina tadhhabu? Sabahul khair. Terus kalau diajak bicara terlalu dalam, jawabannya tuh bagus, langsung shadaqallahul azim. Itu berarti tanda ditutupnya sebuah diskusi. Shadaqallahul azim. Ayul abna'i wa banati al-ahibba, anak-anakku yang saya cintai dan saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu arafna, sebagaimana yang kita ketahui, anal lughatul arabiyyah lughatul Quran. Jadi bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Huwa dusturuna. Dan Al-Quran adalah aturan-aturan kehidupan kita. Karena di sana terdapat perintah-perintah Allah dan larang-larangan Allah. Aqulu lakum, atau saya katakan kepada antum semua, idzan al-lughah al-arabiyyah li'annahu lughatul Quran wal Qur'anu tariqun
ila sa'adatid dunya wal akhirah. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, dan Al-Quran adalah jalan menuju kebahagiaan bagi kita semua dunia dan akhirat. Maka tanpa memahami bahasa Arab, kita tidak bisa mendalami kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka semakin kita dalam dan semakin paham kita bahasa Arab, maka akan semakin mudah kita memahami. Saat itu udah cukup lah Ustaz, itu ada terjemahan tafsir atau terjemahan Al-Quran yang ada di dalam rak-rak masjid itu Ustaz. Mafi kifayah, mus kifayah, enggak cukup. Karena Al-Quran itu seperti mutiara yang memancarkan cahaya di setiap sudut-sudutnya, tergantung dari sisi mana seseorang itu melihat. Qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andaikan lautan yang seluas yang ada di muka bumi ini menjadi tinta untuk menuliskan ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka tak akan pernah habis ilmu Allah. Meskipun didatangkan lautan-lautan seperti itu berkali-kali untuk menulis Allah, lautan itu airnya akan habis sebagai tintanya, ilmu Allah tak akan pernah habis, yaitu yang di dalam Al-Quran. Ini ilustrasi betapa kita membutuhkan satu alat untuk memahami. Kita membutuhkan kunci untuk bisa mengambil mutiara-mutiara yang terpendam di dalam ayat suci Al-Quran. Yang tiada lain ala wahiyya al-lughah al-arabiyah, dan kunci itu adalah bahasa Arab. Ini bisa saya ijtihad secara pribadi, ayyuha abna'i wa banati, bahwa ketika kalian bercapek-capek ria, bersungguh-sungguh ria di dalam melajari bahasa Arab khususnya, antum minal mujahidin wal mujahidat. Anda adalah termasuk orang-orang yang jihad di jalan Allah. Jihad kalian bukanlah dengan pedang, pergi ke medan pertempuran melawan orang-orang yang memusuhi agama kita, bukan. Justru Anda telah berada dalam medan yang bentuk lain, yaitu ilmu pengetahuan. Di mana mungkin banyak orang yang menyepelekan bahasa Arab karena tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Tapi Anda masih menyisakan waktu di sisi kesibukan Anda, mendahulukan, mengutamakan bahasa Arab. Itu artinya Anda telah berjihad untuk menjaga agama ini. Kalau tidak ada keyakinan seperti itu, maka ketahuilah bahwa letihmu adalah akan berujung surga. Capekmu akan dinilai malaikat sebagai capeknya seorang yang fi sabilillah. Suatu hari, dulu saya masih ingat ada seseorang, ya kakak kelas kalian, tapi sudah lulus orangnya, tanya kepada saya, Ustadz, mana yang lebih penting? Bahasa Arab ataukah bahasa Inggris? Atau zaman sekarang bahasa Mandarin ya. Di mana ekonomi dikuasai oleh orang-orang dari Tiongkok, otomatis bahasa mereka yang harus kita ketahui. Sehingga kita bisa menerima informasi dan mengembangkan sisi-sisi yang ada pada dunia masa kini. Saya jawab dengan tegas. Bahasa Arab itu lebih utama dan lebih penting dari bahasa yang lainnya. Saya bukan fanatik, mentang-mentang saya guru bahasa Arab, tidak, mentang-mentang saya pernah belajar di negara Arab, bukan. Tapi saya memotret dari sisi sudut hakikat kenyataan kehidupan yang sesungguhnya. Alasannya apa? Yang pertama, Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa pengantar risalah terakhir, yaitu Al-Quran. Wahada lisanun arabiyyum mubin. Ya. Di dalam surat An-Nahl, kalau tidak salah ayat ke-103, Allah mengatakan kan, sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas, mubin, yang terang. Artinya kan,
terang, jelas ini kan mudah. Bagaimana enggak mudah? Anak-anakku semuanya, kalian masuk ke Ihsanul Fikri ini mayoritas sudah memiliki modal yang besar bahwa Anda adalah orang yang patut untuk menguasai, yang pantas menguasai bahasa Arab dengan baik. Karena Anda punya modal. Modal apakah itu? Al-Quran. Rata-rata kalian kan sudah hafal sampai 33 juz toh. Oh, 30, yang 3 itu juz tomat, juz avokat, juz nanas. Tapi saya yakin, saya khusnudon, kalian minimal punya 3 juz, 4 juz. Ini ingin saya jelaskan bukti bahwa bahasa Arab itu jelas. Bahasa Arab itu lebih mudah daripada bahasa yang lainnya. Terbukti, apa yang Anda hafalkan itu? Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Atau bahasa Perancis, bahasa Mandarin? Bahasa Arab toh. Kalian bisa toh, sampai dolar kepala toh. Bahkan ketika kalian belum sadar dari tidurmu, kemudian dibangun langsung, hei ayo ngomong, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, terus no, iya karena iya karena selain. Padahal mata ini belum melek, akal ini belum sadar, tapi mulutmu membacakan, meneruskan surat Al-Fatihah secara benar. Saya tanya, Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu bahasanya bahasa apa? Ya, bahasa Arab tuh. Artinya anak-anakku semuanya, yakinlah, optimislah bahwa kau memiliki modal yang sudah cukup banyak untuk mempelajari bahasa Arab. Kau sudah punya ribuan bahkan jutaan kosakata untuk bisa bahasa Arab. Tapi pertanyaannya, Ustadz, kenapa saya tidak bisa ngomong bahasa Arab? Ya karena tidak terbiasa. Karena aku tak biasa. Ya karena kau tak biasa. Coba kalau kau biasa, pasti akan menjadi bisa. Waiting iso because kulino. Itu loh. Itu bahasa Inggrisnya kan. Waiting iso because kulino. Waiting iso bisa itu karena disebabkan kulino. Gitu. Lah seperti anak Mesir yang tadi itu kecil, anak kecil aja nangis ya dengan sampai bahasa Arab. Minta dengan bahasa Arab, mencaci, bertengkar dengan bahasa Arab. Kalau kalian kan berbahasa Arab cuma ketika menghadap kepada Allah toh. Allahu Akbar. Semuanya bahasa Arab ya. Apakah ada orang yang di antara kalian yang sholat langsung aku enggak mau bahasa Arab toh. Aku ingin yang beda aja. Allah Maha Besar. Baca surat Al-Fatihah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya untuk Tuhan semesta alam yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Ya enggak, malah batal no. Ya bahasa Arab. Dan juz amma, juz 30 itu berapa kosakata anak-anakku semuanya. Dan itu ada pada dirimu. Tinggal nanti kita bersama-sama. Kata-kata yang kita ungkapkan setiap hari itu tidak lebih dari kata-kata 200 kosakata loh. Dari kata-kata yang pertama tadi saya katakan, kata-kata ini adalah kata-kata yang saya ucapkan dengan kata-kata yang sama kata-kata ini. Jadi kata-kata itu hanya ulang-ulang. Kata-kata yang pertama saya ucapkan itu sama dengan kata-kata yang ini kata-kata yang sama saya ucapkan. Sama pengulangan Bu, diulang. Jadi hidup itu adalah pengulangan, bahasa itu adalah pengulangan. Sedangkan kamu itu memiliki kosakata yang sangat luar biasa banyaknya. Tinggal bagaimana cara untuk membiasakan dan menyusun dengan sebuah kata yang bisa difahami dalam keseharian. Simple. Di mana itu Anda bisa? Di Ihsanul Fikri. Bersama siapa? Insya Allah Pak Muhtadi Kadi. Dari mana? Dari Padi. Orangnya mana? Ya, ganteng sekali lah. Ya. Dan sebentar lagi yang mati mang semua. Sikat. Ya. Anak Amzah, maaf. Kalau bahasa Inggrisnya
Just kidding. Ana amzah mak. Aku hanya gurau kepadamu agar kau tidak sepaneng anak-anakku. Taib. Ya, itu pertama. Yang kedua, kita pegangan hidup. Saya menjawab atas pertanyaan dari kakak kelas kalian tadi itu. Mana yang lebih penting? Yang kedua, kita pegang hidup dan petunjuk umat Islam diturunkan dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum tattaqun. Jelas. Dengan bahasa Arab. Artinya kamu belajar, kamu susah dan sampai keriting, pelajarin apa ya bahasa Arab, tong 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 tong, was ngantuk. Ingat, di balik kesukaran itu bersama kemudahan. Ya, dan kesukaranmu itulah niati untuk menjaga agama Allah, maka kau akan dijaga oleh Allah. Masya Allah. Ikhfazillah yakhfadka, jagalah Allah. Sama jaga apa? Bahasa Al-Quran, bahasa agama Islam, yaitu Al-Quran. Mulia banget. Jadi nggak ada yang sia-sia. Bahkan kau ketika saya ngajar nanti ngantukmu, itu pahala, apalagi sampai ngeces. Gitu. Tapi saya jamin nanti tidak akan ada yang ngantuk bersama saya. Karena akan saya siapi jus. Jus apa? Ya, jus. Ngeces. Yeah. Yang ketiga, belajar bahasa Arab berarti telah ikut dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Kok bisa? Lah iya toh. Bahasa Arab, Al-Quran dan hadis itu apa? Bahasa Arab. Tanpa bahasa Arab kita tidak bisa mempelajari Al-Quran dan hadis. Berarti dalam kaidah usul fiqh kita mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Jika suatu kebajikan tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib hukumnya. Ya. Kemudian yang keempat, mengetahui bahasa Arab menjaga dari terjerumusnya dalam syubhat dan bid'ah. Jadi Imam Syafi'i pernah menyampaikan tidaklah terjadi kebodohan manusia dan tidak terjadi perselisihan kecuali mereka telah meninggalkan bahasa Arab dan lebih cenderung dengan bahasa Aristoteles. Ya terjadi perdebatan, jadi perselisihan, bahkan saling memfitnah, mencaci maki. Itu kan karena dari sudut mereka mempercayai bahwa pendapatnya yang paling benar. Pemahamannya yang merasa dirinya paling benar, padahal ada pemahaman-pemahaman yang lain. Ya. Dan selanjutnya yang kelima, tali pengikat kesatuan, karena bahasa Arab itu menjadi tali pengikat kesatuan dan ukhuwah antar umat Islam di dunia. Gitu. Jadi ciri khas, ya orang Islam pasti, ya minimal pasti bisa alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Itu orang mungkin wong Kristen kok ape mangan bismillahirrahmanirrahim. Ora mungkin, pasti bismillah. Itu berarti adalah sebuah satu simbol ukhuwah. Oh, itu saudaraku. Kalau assalamualaikum mungkin semua orang non muslim pun bisa. Assalamualaikum bisa, tetapi ketika makan itu yang membedakan. Kalau mungkin orang mereka menggunakan doa seperti sendiri, kalau Anda kan bismillahirrahmanirrahim pasti. Kemudian setelah itu membaca doa atau Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is gitu ya. Ya enggak. Allahumma barik lana fima razaqtana. Assalamualaikum waalaikumsalam. Anta muslim? Naam, ana muslim. Min aina anta ya akhi? Ana min Indonesia. Wa anta min aina? Oh, ana min Singapura. Ana min Pakistan. Ana min Mesir. Ana min Rusia. Langsung lanjut, sesama ada akidah, itu adalah saudaraku. Masya Allah. Anak-anakku, ayol banati wa abnai al-ahibab. Ini adalah sebuah pengantar dari saya tentang
urgensitas mempelajari bahasa Arab. Dan insya Allah jangan kau nanti gundah dan gulana. Bagaimana nanti cara Anda bisa ngomong Arab dan kayak orang Arab? Iya. Bagaimana Anda bisa bercakap-cakap? Kau memiliki modal yang sangat banyak, tapi nggak bisa ngomong bahasa Arab, gelepotan. Jangan khawatir. Sudah Ustadz siapkan untuk Anda. Nih bukunya. Ngomong Arab kayak orang Arab. Loh. Hanya untuk siswa-siswi SMA Ihsanul Fikri. Oh, ngomong Arab aja kaya wong Madura atau orang yang lain. Kalau mau tanya, ila aina anta tazhabu? Ya seperti orang Arab. Kaifa haluk? Aja ila aina anta tadabbu ya cik. Ya enggak, itu intonasi orang Madura. Orang Arab itu bahasanya kan agak lebih tinggi ini, intonasinya, lahjahnya. Kaifa haluk? Alhamdulillah anna bi khair. Masmuk? Ila aina tadhhabu? Insyaallah ana sa'adhabu ila as-suq, ana sa'adhabu ila al-maqsaf, ana sa'adhabu ila al-masjid, ana sa'adhabu ila syirkah. Ay al-hidmah? La. Syukran, jazakallah khair. Di mana itu? Nih. Nanti Anda belajar bersama dengan saya ngomong Arab kayak orang Arab. Ya, karena al-lughah al-muhim bil mumarosah. Bahasa apapun yang terpenting adalah praktek. Dengan belajar ngomong Arab kayak orang Arab ini, insya Allah Anda akan cus ngomong Arab kayak orang Pabilan. Oh enggak, kayak orang Arab. Yang kedua, ini satu paket bukunya hanya untuk Anda. Selain Anda nanti kita akan ngomong Arab kayak orang Arab, saya akan bekali Anda, anak-anakku, mahir pidato bahasa Arab. Bagaimana menjadi MC yang baik? Kalau pembawa acara bahasa Indonesia, wah sudah saya jaminlah kalian pasti gelepotan. Enggak ding, pasti lancar ya toh bahasa Indonesia. Yang bisa lancar bahasa Arab sudah pasti, saya pastikan dia akan lancar bahasa Indonesia. Kuncinya ini. Bagaimana cara menyampaikan menjadi ketua panitia dalam bahasa Arab? Sambutannya bagaimana? Ada di sini. Bagaimana menjadi cara menyambut sebagai seolah-olah saya adalah mudir ma'had atau kepala sekolah? Contohnya ada di sini. Mahir pidato bahasa Arab. Ustaz, saya ini ada materi, ada acara ini nih, Muludan, Isra Mi'raj atau hari-hari besar. Ada di sini. Dengan buku ini, insyaallah kita akan bersama-sama. Dan tentang kaidah ya nahwu sharaf, ini ada buku yang insyaallah juga ada akan miliki Ana uhibbul lughah al-arabiyah. Aku cinta, Anda cinta dengan bahasa Arab. Ya, Ana uhibbul lughah al-arabiyah. Dan semua ini adalah ustadz sendiri yang menyusunnya. Spesial memang saya khususkan untuk Anda semuanya. Ini juga ada buku juga sama, Din. Yaitu ternyata bahasa Arab itu gampang. Bukan gampang, tapi gampang. Ini. Dan nanti kita akan bersama-sama di pondok kita, di SMA kita Ihsanul Fikri yang tercinta. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita akan masuki materi yang pertama. Oke. Sebagai mukaddimah kita. Nah, tuh. Ya. Al-Muhadatsah. File ini nanti sudah saya siapkan untuk kalian. Ya. Ada cara bacanya juga. Ini tulisan sesuai dengan dialeknya. Bukan bahasa, tulisan harokatnya bukan sesuai dengan nahwu sorof ya, nahwunya, tetapi sesuai dengan cara pengucapannya. Seperti itu. Taib. Yang pertama adalah ungkapan yang sering digunakan. Di sini.
atau dalam keseharian. Pasti kalian akan berjumpa dengan temanmu. Pasti kalian akan bertanya kepada temanmu yang berpapasan. Bagaimana caranya? Ila aina tazhabu ya akhi? Ini untuk laki-laki. Ila aina anta tazhabu ya akhi? Boleh. Ila aina tazhabu ya akhi? Maka jawabnya, sa'adhabu ilal masjid. Sa'adhabu ilal madbakh. Dapur. Sa'adhabu ilal syirkah. Ke koperasi. Sa'adhabu ilal idarah. Saya akan pergi ke kantor. Sa'adhabu ilal baqalah. Saya akan pergi ke kantin. Sa'adhabu ilal maghsalah. Saya akan pergi ke tempat laundry. Wa ghairiha. Dan lain sebagainya. Ila aina tazhabina ya ukhti. Tazhabina ya ukhti. Ini adalah untuk ucapan akhwat, perempuan. Ila aina tazhabi ya ukhti. Ya wajar. Kalau untuk laki-laki datar, tazhabu. Karena jiwa laki-laki itu kan datar, agak keras. Tapi kalau perempuan kan memang ya rontok kemenyak sidik gitu kan. Contoh misalnya, kum, laki-laki. Kalau perempuan, kumi. Ngono bocah wedok kum nangis karena dia kan tercipta dari tulang rusuk. Iya. Kau tercipta dari tulang rusuk siapa? Enggak, kok sampai kemana-mana ya. Tapi itu. Jadi bahasa nanti kita akan bahas mengapa kalau laki-laki itu keras bahasanya menggunakan tazhabu, kalau perempuan itu adalah tazhabina, kalau laki-laki itu harus kul, makanlah, kalau perempuan kuli, makanlah. Ada apa di balik itu semuanya? Ada rahasia. Dan itu semua akan kita dapatkan, teman. Tatkala kita tatap muka belajar di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Ana sa'adhabu ilal madbakh. Ana sa'adhabu ilal madbakh. Enggak boleh ana sa'adhabu ilal madbakh. Enggak seperti itu. Itu kalau santri Ihsanul Fikri cara dialektikanya kalau orang Arab, kalau bahasa Arab seperti orang Arab. Ila aina tazhabu ya akhi? Ana sa'azhabu ilal matbakh. Tap 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 gitu. Ada ojo kemenyek cawe wedok gitu. Ya ukhti, ila aina anti? Ana sa'adhabu ila mata ya. Kok ono yane barang itu. Ana sa'adhabu ila, ya udah kalau nggak bisa nggak apa-apa bahasa campur-campuran. Ana sa'adhabu ila dapur, gitu aja, nggak apa-apa. Step by step, qalilan bi qalilin, mahlan bi mahlin, step by step. Ana sa'adhabu ila al-mahbah. Ba'da dhihabika min huna, ana muhalan. Setelah kepergianmu dari sini, aku tidur langsung, C. Ana ta'ban, aku capek. Ana nu'as, aku udah ngantuk. Nah itu. Ba'da dhihabika min huna, ana muhalan. Ya sa'akam dilwaqti, sa'akam al'an. Jam berapa sekarang? Ana ju'an jiddan. Aku lapar sekali. Kalau bahasa Indonesia kan ono e-nya kan. Kalau dalam bahasa Arab ya enggak usah. Ana ju'an jiddan ya enggak. Itu kan dialektika. Sekali lagi dialektika. Ini yang saya kirimkan kepada Anti adalah bahasa dialektika ya. Sekali lagi bahasa dialektika. Bukan bahasa grammar. Yang jelas ini cara penulisan nahwunya adalah salah. Tapi karena apa? Penulisan dan pengucapan bahasa Arab diantaranya itu juga berbeda. Nah, yang terpenting di dalam dialektika, yang terpenting di dalam dialog, itu bukan nahwu sorofnya, tapi yang terpenting apa yang sering digunakan. Contoh nih anak-anakku semuanya ya. Kalau di sini kan kalian mau duduk ana sa'ajlis kan gitu. Saya ingin duduk, saya akan duduk kan gitu. Tapi kalau di Mesir kata-kata jalasang jarang dipakai. Ana uud. Qa'ada yang malah dipakai. Qa'ada yaqudu. Ana uud. Coba dari mana kita tahu itu? Dicari di dalam kamus nggak ada.
Itu adalah bahasa keseharian. Taib, kita lanjutkan. Hal anta satarji'u ilal madrasah? Hal satarji'u ilal madrasah? Kalau bahasa tanya ya harus ada nada yang tanya. Hal anta satarji'u ilal madrasah? Kalau perempuan, hal anti satarji'ina ilal madrasah, ilal ghurfah, ilal syirkah, ilal ma'had, ilal masjid. Terserah objeknya apa, konteksnya apa. Baik. Ya ukhti, ka'annaka mustajilan jiddan. Kok kamu terburu-buru banget sih? Nah, gitu. Jadi pengungkapannya ada ka'annaka mustajilan jiddan. Ya karena terburu-buru, ungkapannya ya agak terburu-buru. Kok jangan tanya ka'annaka mustajilun jiddan. Ya enggak enak. Masa kok kamu terburu-buru sih? Ya enggak bisa. Jadi ungkapannya harus jelas. Ka'annaka mustajilun. Ka'annaka mustajilun jiddan. Ila aina anta satadhabu? Begitu. Ya. Ta'al bisur'ah. Sini gitu. Ta'al bisur'ah. Kalau perempuan ta'ali bisur'ah. Ta'al bisur'ah. Ojo kok ta'al bisur'ah. Sekali lagi intonasi di dalam khiwar muhadatsah sangat dibutuhkan. Dan perhatikan ilmu tajwid, ya, panjang pendek makhraj itu hanya khusus untuk Al-Qur'an. Kalau di dalam khiwar atau bahasa Arab buku-buku seperti ini nantinya ilmu tajwid tidak berlaku. Kamu jangan membacanya dengan menggunakan ilmu tajwid. Contoh ini, hal anta satarji'u ilal madrasah, itu nun ketemu tak itu kan bacaan ikhfa. Enggak boleh kamu hal anta satarji'u ilal mad. Ini qalqalah kubra apa qalqalah sughra? Itu hanya untuk Al-Qur'an. Kalau untuk bahasa keseharian hal anta satarji'u ilal madrasah, enggak berlaku itu ilmu tajwid. Ya, bisa difahami ya. Ketika Anda nanti membaca buku-buku ini, kan ada semacam teks-teks bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya udah dibaca biasa kayak kamu membaca koran, kayak kamu membaca novel dan sebagainya, enggak usah memakai kaidah tajwid. Ana ukrihuha. Aku membencinya. Limaza? Li'anni la uhibbuhu, karena aku tidak mencintainya. Ya salam. Ana ukrihuka. Aku membencimu. Kenapa? Filail anta la tursilni risalah ilayya, karena semalam kamu tidak WA aku. Ungkapannya ana ukrihuha. Ana antaziruka amama syirkah. Aku menunggumu di depan koperasi. Ana antaziruka amamal madrasah. Ana antaziruka amamal mustashfa. Ana antaziruka amamal mabna riyadi. Di sini kan di pondok di sini kompleks ini kan ada gedung olahraga yang sangat cukup besar. Yaitu mabna riyadi, gor ya. Gedung olahraga itu mabna itu gedung, riyadi itu adalah olahraga. Ya Allah, aku lapar banget Ana jo'an jiddan. Aku lapar banget. Aku haus, atini kuban minal ma' law samah, misalkan. Aku haus, atini kuban minal ma' law samah. Aku lapar. Kok lapar? Aku haus. Tolong dong beri aku segelas air. Gitu. Dan anak-anakku semua yang dirahmati Allah, ini adalah ungkapan lagi. Min fadlik lahdah. Maaf, sebentar saja. Intazirni lahdah. Tunggu dong sebentar. Kalau biasanya kamu yang akhwat-akhwat ini ya, maunya bersama-sama saja dengan temannya. Hai, tunggu aku. Sekarang nanti ketika kalian sudah masuk di sini, ubah dengan bahasa Arab. Intazirni lahdah. Intazirni lahdah. La samahtal da'i'ah. Daqiqah. Kalau orang Mesir, qaf itu hilang. Da'i'ah. Bukan daqiqah. Hilang gitu. Al-yawm dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Aku setuju misalkan. Ana muwafiq. Aku setuju. Saya setuju. Taib. Dan sekarang ada ta'aruf. Perkenalan. Bagaimana ketika bercakap-cakap
kenalan. Sebenarnya Bu, ini materi ini sudah termaktub di dalam buku Ngomong Arab Kayak Orang Arab ini, ya. Karena kita belum bisa jumpa tatap muka, kita harus lewat seperti ini, maka sengaja saya kirimkan file ini untuk kalian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bikhair, alhamdulillah. Boleh? Kaifa haluk? Kaifa haluka? Boleh? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halak? Nah, kalau orang Arab itu enggak memperdulikan nahwunya ya. Kaifa halak? Kaif halak? Alhamdulillah bikhair. Ada bahasa keseharian yang pada saat itu saya bingung sekali. Orang kampung atau orang-orang biasa di dalam keseharian orang Mesir itu enggak tanya kabarmu dengan kaifa haluk, enggak, tapi zayak. Bingung kita. Apa zayak? Zayak itu sama ya. Artinya juga apa kabar? Ya gitu. Bikhair, alhamdulillah, alhamdulillah bikhair. Masmuka? Masmuki? Atau masmuk? Ojo mbok jawab masmuk. Masku namanya Safrudin, namanya Muhammad. Yo. Masmuk itu artinya siapa namamu? Masmuka? Masmuki? Ismi Abdullah. Wa anta? Ana Ahmad. Gitu. Ahlan. Ahlan ya Ahmad. Nah, itu ada kesalahan itu. Ahlan wa sahlan bik ya Abdullah. Hal anta min Sumatera? La, ana min Jawa. Wa anta min aina? Wa anta min aina? Ana min Kalimantan. Min ayyi mantiqa fi Jawa anta ya Ahmad? Fi Madinati Pati Jawa Wusta. Aina taskunul an? Askun fi Magelang. Gitu. Wa aina tadrus? Adrusu fil madrasah al-mutawassitah al-islami al-mutakammilah ihsanul fikri. Pabilan mungkin Jawa Wusta Indonesia, Asia Tenggara al-alamiyah. Malu'batuka ana al-abu kuratal qadam wa malu'batuka al-abu kuratas salah. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan ini nanti silakan sebagai perkenalan kita. Dan anak-anakku semuanya, sekali lagi al-lughah al-muhim bil mumarasah, bahasa yang terpenting adalah praktek. Nanti ketika kita jumpa di sini, kita akan perbanyak praktek. Praktek muhadasa, khiwar, ya, maharatul kalam, mengasah kemahiran berbicara, mengasah kemahiran dalam mendengarkan, pemahaman, mengasah maharatul tarjamah, ya, mengasah dalam kemahiran menerjemahkan dari bahasa Arab, teks Arab menjadi bahasa Indonesia. Dan dengan bersama-sama, dengan izin Allah, dan dengan kesungguhan, dan dengan niat, li'i'la'i kalimatillah, Allah akan bersama kita. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah dengan menjaga bahasa Arab, maka Allah akan menjaga kita semuanya. Nang tazirkum huna fi ma'hadin al-mahbub Ihsanul Fikri. Ustaz selalu menunggu kalian di pondok pesantren Ihsanul Fikri. Fa insyaallah naltaqi qariban, dan kita akan berjumpa dalam waktu yang insyaallah sebentar lagi. Wala tansana, dan jangan lupakan saya fi solihi du'aikum, dalam doa-doa kebaikan Anda semua, aina ma kuntum, dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, aktafi bihada. Saya cukup sekian. In wajadtum aswab hada faminallah, wa in wajadtum al-khata hada faminni. Jikalau ada kebenaran semata-mata dari Allah, jikalau ada kesalahan itu berasal dari kebodohan saya. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.